Sejumlah warga Israel tewas dan 4 lainnya luka-luka dalam sebuah bentrokan di tepi barat oleh Palestina di sekitar pemukiman Ariel pada Selasa pagi 15 November 2022. Menurut pasukan pertahanan Israel, beberapa warga Palestina melakukan serangan kepada penjaga keamanan dan orang lain di dekat pintu masuk kawasan industri Ariel. Dia kemudian melakukan serangan di pom bensin terdekat dan melarikan diri dan membawa kendaraan yang dibawa oleh beberapa warga Zionis. Kemudian, warga Palestina itu menabrakkan kendaraannya ke mobil lain di Jalan Raya Road 5. Rekaman video menunjukkan warga Palestina mengambil kendaraan dan juga menyerang beberapa warga Israel yang berada di daerah Ariel. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan Palestina kemudian mengkonfirmasi bahwa orang itu memang orang Palestina yang melakukan pembalasan atas kekesalan yang telah dilakukan dan terjadi penindasan terus-menerus oleh Israel. Layanan ambulans Magen David Adom dari Israel menyatakan penjaga keamanan Israel berusia 36 tahun terluka parah atas serangan itu. Sementara itu, seorang pria berusia 35 tahun yang diserang di pom bensin akhirnya tewas dan seorang pria berusia 40 tahun lainnya terluka parah dan seorang berusia 50 tahun tewas di kejadian dalam penabrakan yang dilakukan dengan mobil itu. Sementara itu, Rumah Sakit Beilinson di Petah Tikva, Israel menyatakan sedang merawat 3 korban lainnya yang mengalami luka serius. Serangan itu terjadi di tengah serangan anti-teror yang sebagian besar difokuskan di tepi barat untuk menangani serangkaian serangan yang telah menghabisi 26 orang Israel di tepi barat sejak awal tahun ini. Gempar, tentara-tentara Israel dihabisi pasukan Palestina di tepi barat. Kelemahan pasukan Zionis semakin terungkap. Beberapa tentara Israel berjaga di pemukiman Yahudi ditembak kelompok pasukan Palestina di tepi barat. Setelah penembakan itu, pasukan keamanan Israel geram dan meningkatkan penjagaan mereka di tepi barat. Hal itu membuat Zionis gelap mata dan melakukan banyak penangkapan juga. Penembakan itu buntut kekerasan pasukan Israel yang menyerang warga Palestina terus-menerus di Al-Aqsa, Yerusalem Timur. Brigade Syed Al-Aqsa, kelompok dari tepi barat Palestina, mengklaim bertanggung jawab atas penembakan itu. Brigade Syed Al-Aqsa adalah organisasi sayap Fatah, faksi yang dipimpin Presiden Mahmud Abbas. Kami bertanggung jawab atas operasi heroik di permukiman Ariel di mana seorang yang berada di sana memperjuangkan kemerdekaannya. Itu bukan sebuah pelanggaran, namun respon yang dilakukan pemerintah kepada penjajah Israel. Sementara itu, menurut keterangan tentara Israel, para penjaga keamanan tersebut sedang bertugas di pintu masuk menuju pemukiman Ariel pada Jumat malam ketika penembakan terjadi. Badan Kedaruratan mengkonfirmasi pria tersebut berusia 20 tahunan dan juga mengalami luka cukup serius hingga akhirnya harus berpulang. Di sisi lain, tentara juga mengatakan pengerahan pasukan ditingkatkan khususnya di pintu masuk menuju Salfik, pemukiman warga Palestina. Pasukan Israel juga mengatakan mereka sangat siaga di sana karena tiba-tiba pasukan Palestina bisa menyerang dengan tiba-tiba. Seperti diketahui, Israel membangun pemukiman Yahudi di tepi barat untuk menampung 475.000 orang Israel. Namun, pemukiman itu dianggap ilegal oleh hukum internasional. Zionis kalah telak, tentara Israel tewas dalam baku tembak di neraka Jenin. 2 pria Palestina
melakukan baku tembak di tepi barat yang diduduki di kota Jenin. Kedua pria itu berasal dari desa Kufur dan pinggiran barat Jenin, dilaporkan terlibat dalam bentrokan bersenjata dengan pasukan Israel di pos pemeriksaan militer Jalama, Gilboa di utara kota pada hari Rabu. Seorang mayor jenderal Israel tewas dalam semalam kegiatan operasional yang berdekatan dengan persimpangan Gilboa selama baku tembak tambah militer Israel. Gerakan Fatah mengidentifikasi kedua pria Palestina itu sebagai anggota sayap bersenjatanya, Brigade Martil Al-Aqsa. Salah satu dari mereka bekerja sebagai petugas intelijen otoritas Palestina. Seperti diketahui, pasukan Israel telah meningkatkan operasi menjelang pertandingan sepak bola Liga Champions pada saat itu, yang berlangsung pada 7 km dari Jenin, tempat pertempuran. Pasukan Israel melakukan serangan malam di tepi barat yang diduduki di wilayah utara, terutama di Jenin dan Nablus, di mana perlawanan bersenjata Palestina menjadi lebih terorganisir dan kelompok pejuang baru telah dibentuk. Brigade Jenin, seperti diketahui sebuah kelompok yang telah aktif selama setahun terakhir di kota itu, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kedua pria itu adalah pejuang yang terus memperjuangkan kemerdekaannya dan menghabisi siapapun yang mengganggu daerah pendudukannya. Pada saat itu, tentara-tentara Israel tumbang diserang oleh pasukan yang baru saja bergabung, seorang dua pemuda Palestina yang tak gentar melakukan perlawanan.